Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Andriani, NIM 2100449 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada bab 1 ini terdiri atas 2 KD. KD pertama yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. KD kedua menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Tetapi saya akan membahas 1 KD saja, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letak wilayah Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Indonesia sendiri terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pulau terluar Indonesia batas utaranya yaitu Pulau W, selatan Pulau Rote, barat Sabang, timur Merauke. 2. Letak geografis. Indonesia sendiri terletak antara 2 benua, yaitu utara benua Asia, sedangkan selatan benua Australia, dan terletak antara 2 samudra, barat Samudra Hindia dan timur Samudra Pasifik. 3. Letak geologis. Secara geologis, Indonesia memiliki 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga Indonesia kaya akan mineral. Batas wilayah Indonesia. Batas darat. Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia diketahui 1.913.578,68 km kubik, dan jumlah pulau di Indonesia yaitu sebanyak 17.504 pulau. Sementara, luas wilayah laut di Indonesia yaitu 6.353.341,439 km per kubik. Yang artinya, perbandingan antara daerah daratan dan lautan Indonesia yaitu 23,6 banding 76,94. Itulah kenapa Indonesia cocok dikatakan sebagai poros maritim dunia, karena luas wilayah Indonesia yang memadai. Karakteristik wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah gunung dan bukit. Yang pertama, wilayah dataran tinggi, lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih sejuk dan cocok untuk perkebunan. Kedua, wilayah dataran rendah. Datarannya lebih datar, topografinya tidak terlalu miring, sehingga cocok untuk kegiatan perdagangan, industri, dan peternakan. Yang ketiga yaitu bukit dan gunung. Tahukah kalian kalau negara kita Indonesia berada pada wilayah cincin api atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada pada pertemuan 2 sirkum api, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak bukit dan gunung, di mana Indonesia kurang lebih memiliki 500 gunung api, di antaranya ada 229 yang aktif, dan dalam 400 tahun terakhir, ada 70 gunung yang meletus. Karakteristik wilayah perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang rendah dan terbentuk karena ada aliran air dari dataran tinggi menuju dataran rendah yang bermuara di laut atau danau. Yang kedua, danau. Danau adalah cekungan daratan yang terisi air. Ketiga, laut. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan proses pembentukannya, laut Indonesia
dibedakan menjadi 3 kategori, yakni laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Yang keempat, teluk. Teluk merupakan tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh dataran di ketiga sisinya. Secara hukum, perairan kita dibagi menjadi laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Sementara secara fisiografis, perairan Indonesia dibagi menjadi paparan Sunda, paparan Arafura Sahul, dan laut dalam Indonesia bagian timur. Sekian video pembelajaran pada kali ini, semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.